Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Kurniadi MKL dari CV Thesis Oriental Utama, perusahaan yang bergerak di bidang pengendalian hama atau pest control sejak tahun 2005. Sehubungan dengan masih mewabahnya virus corona atau COVID-19 di negeri kita dan juga di negara-negara lain di seluruh dunia, maka pada kesempatan video kali ini saya ingin berbagi sedikit ilmu dan pengetahuan serta pengalaman di bidang pengendalian hama, terutama kali ini desinfeksi adalah sasarannya jasa ternik, patogen atau parasit yang merugikan kesehatan kita, dan utamanya lagi adalah di rumah tempat tinggal kita. Saya berharap semoga dengan upaya kecil ini yang kita lakukan mulai dari diri kita dan dari rumah kita akan dapat memutus rantai penyebaran COVID-19 atau corona, apalagi kalau semakin banyak yang melakukan, sehingga laju penyebaran COVID-19 dapat melambat atau terhenti sama sekali. Pada video sebelumnya saya sudah memperagakan bagaimana cara melakukan desinfeksi sederhana yang murah, mudah, aman, dan ampuh menggunakan obat nyamuk bakar. Pada video kali ini saya ingin mempraktekkan dengan cara lain, yaitu dengan obat nyamuk elektrik. Sebelum desinfeksi ini dilakukan, seperti biasa ada beberapa hal yang harus dipersiapkan. Di antaranya APD, masker, sarung tangan karet, kemudian bahan-bahan untuk desinfeksi itu sendiri, yaitu ada desinfektan. Ini ada dua macam, tapi kita hanya menggunakan salah satunya saja. Kemudian obat nyamuk elektrik yang sudah saya sebutkan tadi. Selanjutnya yang harus dipersiapkan juga adalah persiapan ruangan. Ruangan yang akan kita desinfeksi harus kedap udara, artinya seluruh pintu, lubang angin, jendela sudah harus ditutup rapat sebelum proses desinfeksi dilakukan. Selanjutnya lagi yang harus dipersiapkan bagi ruangan yang akan didesinfeksi adalah ruangan yang akan didesinfeksi harus tidak boleh ada bahan makanan, minuman, peralatan makan, minum, juga hewan peliharaan yang ada di dalam ruangan yang akan kita desinfeksi. Selama desinfeksi ini berlangsung, juga tidak boleh ada penghuni atau manusia yang berada dalam ruangan yang akan didesinfeksi, kecuali petugas atau orang yang melakukan desinfeksi dengan menggunakan APD. Itu pun tidak boleh terpapar terlalu lama, jadi hanya sebatas waktu yang dibutuhkan untuk proses pemasangan alat atau menyalakan alat saja. Selanjutnya lagi, kalau ruangan kita ber-AC, maka sebelum desinfeksi dilakukan, AC harus sudah dimatikan. Sekarang pertanyaannya, berapa lama desinfeksi ini dilakukan? Desinfeksi ini dilakukan untuk 1 meter kubik dengan menggunakan satu alat obat nyamuk elektrik ini. Kita membutuhkan waktu 1 meter kubiknya adalah 5 detik. Ruangan rumah saya ini ruangan tamu, panjangnya 6 meter dari sana ke sana, tingginya 3 meter dan lebarnya 3 meter.
Jadi ruangan ini total luasnya 54 meter kubik, kalau dikalikan 5 detik per meter kubik maka didapat kurang lebih waktu untuk desinfeksi 4,5 menit. Sebelum desinfeksi dilakukan, ini akan saya menggunakan APD, masker, sarung tangan untuk keamanan. Kemudian kita akan langsung lakukan proses desinfeksinya. Pertama, ini kita buka larutan desinfektan, kita ambil menggunakan pipet, kita tuangkan kurang lebih 5 ml ya. Kemudian kita buka botol yang dari bawaan obat nyamuk elektrik menggunakan cutter. Ini cukup seperti ini saja. Setelah terbuka, desinfektan ini dituangkan ke dalam sini, kira-kira 5 ml. Setelah itu kita pasang botol ini ke alatnya, kita putar sampai cukup kencang. Kemudian alat ini akan kita colokkan ke stop kontak listrik rumah kita. Agar cepat dan lebih pekat, kita akan nyalakan lampunya ke arah ekspres, bukan normal ya. Kalau yang di bawah normal, yang di atas ekspres, jadi lebih cepat. Selanjutnya kita harus segera tinggalkan ruangan ini dalam keadaan tertutup. Kita menunggu di luar. Saat ini jam menunjukkan pukul 14:20 dan kita akan kembali pukul 14:25. Kita akan tinggalkan, kita akan menunggu di luar sampai kurang lebih 5 menit. Sekarang waktunya udah kurang lebih 4,5 menit atau 5 menit. Kita akan masuk ke dalam untuk mematikan alatnya, kemudian membuka pintu jendela seluruhnya agar uap dari desinfeksi ini bisa keluar seluruhnya. Oh ya rekan-rekan, ruangan dapat ditempati lagi kurang lebih 15 menit sampai 30 menit setelah kita selesai desinfeksi dan membuka seluruh pintu jendela, sehingga benar-benar uap desinfeksi dalam ruangan ini sudah tidak ada saat kita memasuki ruangan ini kembali. Dan saya juga ingatkan lagi untuk rekan-rekan, selain desinfeksi ini sebaiknya dilakukan 2 kali sehari. Jadi malam hari sebelum kita tidur, kita lakukan desinfeksi. Nah, dan paginya ketika kita bangun tidur akan berangkat kerja atau sekolah dan akan meninggalkan rumah dalam keadaan kosong, kita juga lakukan desinfeksi. Proses desinfeksi ini tidak residual, artinya walaupun bersentuhan dengan seluruh material yang ada di ruangan ini, tidak ada atau relatif tidak ada material desinfektan yang menempel pada material, sehingga desinfeksi ini jika bisa dilakukan lebih dari 2 kali dalam sehari itu akan lebih baik. Jangan lupa tetap jaga kebersihan diri, hygiene tubuh, dan kebersihan lingkungan atau sanitasi agar proses desinfeksi ini bisa
berhasil maksimal. Demikian video ini dibuat. Jika merasa ada manfaat, silahkan bagi ke kerabat terdekat sehingga mereka juga bisa mendapatkan manfaatnya dengan mendapatkan kondisi rumah yang lebih sehat. Akhirul kalam, jika ada kata-kata yang salah atau perbuatan yang tidak berkenan, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Insya Allah COVID-19 di negeri kita dan di belahan bumi lain bisa segera berakhir dan kita bisa kembali beraktivitas seperti sedia kala sebelum terjadinya wabah virus corona. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.